Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tentang keanekaragaman hayati di Indonesia. Sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menyampaikan indikator dan tujuan pembelajaran yang akan terlaksana. Berikut adalah indikator dan tujuan pembelajarannya. Itu tadi adalah penjelasan mengenai indikator dan tujuan pembelajaran yang akan terlaksana. Selanjutnya, kita akan membahas tentang video permasalahan yang sudah saya tampilkan pada pertemuan sebelumnya. Setelah melihat video yang telah ditampilkan, dapat dirumuskan permasalahan seperti mengapa hal tersebut dapat terjadi, apa dampak dari kerusakan ekosistem, apakah kerusakan ekosistem itu dapat mempengaruhi ekologi atau bahkan dapat berdampak lebih buruk? Lalu, bagaimana solusi yang tepat untuk menindaklanjuti hal tersebut? Baik, di sini kita akan belajar bersama-sama. Berikut penjelasannya. Yang pertama adalah video permasalahan tentang kebakaran hutan. Penyebab kebakaran hutan dan lahan dapat terjadi bersifat alami ataupun perbuatan manusia. Musim kemarau yang kering dan panas, kondisi alam, serta perilaku manusia dalam menggunakan api menyebabkan kebakaran hutan menjadi lebih mudah. Penyebab kebakaran hutan secara tidak langsung yaitu penguasaan lahan, alokasi penggunaan lahan, intensif atau disintensif ekonomi, degradasi hutan dan lahan, dampak dari perubahan karakteristik penduduk, dan lemahnya kapasitas kelembagaan. Hal tersebut dapat mempengaruhi fungsi hutan secara ekologi maupun ekonomi, misalnya terganggunya aktivitas sehari-hari. Asap yang ditimbulkan dapat mengganggu aktivitas manusia sehari-hari, terlebih orang-orang yang melakukan aktivitas di luar ruangan. Lalu, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Terganggunya kesehatan karena gas karbon dioksida ataupun zat lain dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia. Penyebab lain yaitu menurunnya devisa negara. Hutan telah menjadi salah satu sumber devisa negara, baik dari kayu maupun produk non-kayu, termasuk pariwisata. Jika terjadi kebakaran hutan, maka devisa negara akan menurun. Dilihat dari segi ekologis, hilangnya jumlah spesies yang ada di hutan, baik dari flora maupun fauna. Apalagi jika terdapat satwa endemik di dalamnya. Hewan yang ada di dalamnya tidak mempunyai tempat berlindung sehingga dapat menyebar ke daerah yang padat penduduk untuk mencari makanan dan bertahan hidup. Selain itu, ada juga yang mati karena kebakaran hutan tersebut. Dampak lain yaitu erosi. Hutan dan tanamannya berfungsi sebagai penahan erosi. Jika hutan dibakar, maka akan mudah terkena erosi, baik oleh air hujan, bahkan angin sekalipun. Selanjutnya adalah penurunan kualitas air. Terbakarnya hutan memberikan dampak hilangnya kemampuan hutan dalam menyerap dan menyimpan air hujan. Meningkatnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Lalu, upaya apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi hal tersebut?
Upaya yang dapat dilakukan untuk mengantisipasi segala resiko kebakaran hutan, masyarakat dapat melakukan hal sebagai berikut. Yang pertama, hindari membakar sampah di lahan atau di hutan, terutama saat angin kencang. Angin yang bertiup kencang akan beresiko menyebarkan kobaran api dengan cepat dan menyebabkan kebakaran. Berikan jarak tempat pembakaran sampah dari bangunan sekitar 50 kaki dan sejauh 500 kaki dari hutan. Hal itu untuk menghindari resiko api menjalar ke tempat yang tidak diinginkan. Yang ketiga, tidak membuang putung rokok sembarangan di area hutan atau lahan, apalagi jika masih menyala yang beresiko memicu terjadinya kebakaran. Nomor 4, tidak membuat api unggun di daerah yang rawan terjadi kebakaran. Yang kelima, setelah selesai melakukan pembakaran, pastikan untuk mengecek api sudah benar-benar padam sebelum meninggalkan tempat tersebut. Perhatikan juga tidak ada barang-barang yang mudah terbakar di sekitarnya. Nomor 6, ketidaksadaran masyarakat bisa menjadi kecerobohan yang menyebabkan hal fatal, seperti kebakaran hutan atau lahan. Untuk itu, perlu memberikan peringatan agar tidak sembarangan membakar sampah atau rumput di sekitar hutan, apalagi saat angin kencang di musim kemarau. Selanjutnya, penting untuk melakukan konsolidasi dan koordinasi seluruh pihak untuk bersama-sama mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Selanjutnya, melakukan pengawasan terhadap titik rawan kebakaran, terutama pada hutan di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Melakukan patroli dan pengawasan rutin pada tempat-tempat yang memang rawan terjadi kebakaran, terutama saat musim kemarau. Selanjutnya, menyediakan tempat penampungan air di titik-titik rawan kebakaran untuk mempermudah mencari air jika sewaktu-waktu terjadi kebakaran. Selanjutnya, melakukan penyuluhan ke masyarakat yang tinggal di dekat hutan. Hal ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian mereka akan bahaya kebakaran hutan dan lahan yang berdampak buruk bagi banyak pihak. Video yang kedua adalah tentang menyiksa hewan endemik. Menyiksa simpanse merupakan tindakan yang tidak terpuji. Satwa endemik atau yang dilindungi oleh pemerintah dilarang untuk membunuhnya, menangkap, melukai, menyimpan, memperniagakan, dan lain-lain terhadap hewan endemik. Jika ada seseorang yang melanggar, maka dapat diancam pidana sesuai dengan Undang-Undang Pasal 21 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam. Upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi tindakan menyiksa hewan simpanse adalah melaksanakan penyuluhan terhadap masyarakat tentang pentingnya melestarikan satwa endemik yang dilindungi oleh pemerintah. Memberitahukan hukuman yang akan didapat jika melanggar peraturan dan mendemokan bagaimana cara melestarikan satwa endemik dengan baik. Misalnya seperti melaksanakan upaya konservasi baik secara in situ maupun ex situ. Dengan melestarikan satwa endemik, maka dapat memelihara jumlah dan variasi suatu hewan dalam suatu populasi. Selain itu, sangat menguntungkan untuk satwa yang terancam punah dan mengalami penurunan secara terus-menerus. Anggrek bulan. Anggrek bulan merupakan tanaman nasional yang dijuluki sebagai puspa pesona karena indahnya mahkota bunga pada anggrek bulan. Namun, bagaimana jika anggrek bulan mengalami kepunahan? Sebab masih ada orang-orang yang memanfaatkan tumbuhan secara berlebihan, misalnya diperdagangkan dan disimpan secara pribadi. Apalagi mengingat tumbuhan anggrek bulan memiliki mahkota bunga yang sangat indah dan warna-warni. Jika anggrek bulan mengalami kepunahan, maka Indonesia perlahan akan kehilangan puspa pesonanya atau anggrek bulan itu sendiri,
yang merupakan suatu identitas atau ciri khas negara Indonesia. Lalu, apa upaya yang dapat dilakukan? Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah kepunahan dari spesies anggrek bulan adalah dengan melakukan pelestarian terhadap anggrek bulan. Memperbanyak jenis anggrek dengan memanfaatkan metode-metode yang tepat dalam melestarikan bunga anggrek. Pelaku pelestarian bukan hanya dari pemerintah saja, namun juga masyarakat juga ikut andil dalam melestarikan anggrek bulan. Misalnya, dengan memberhentikan perdagangan tanaman nasional atau endemik, serta menjaga habitat atau tempat hidup anggrek bulan agar tetap bertahan hidup sesuai dengan kebutuhannya. Sampah plastik di laut. Sampah plastik merupakan sampah yang sangat mencemari tanah karena butuh waktu puluhan tahun agar sampah plastik dapat terurai. Namun, jika sampah tersebut tersebar ke laut, bagaimana dengan ekosistem yang ada di laut? Sampah plastik di Indonesia sangatlah banyak, karena manusia banyak yang memanfaatkan barang berbahan plastik untuk memenuhi kehidupan mereka. Namun, manusia tidak bertanggung jawab atas sampah yang dihasilkan dapat mencemari lingkungan sekitar. Sampah yang ada di laut dapat mencemari ekosistem laut karena bahan mikroplastik. Bahan mikroplastik merupakan bahan yang sangat berbahaya jika dikonsumsi. Sampah plastik tersebut nantinya akan sampai kepada manusia juga. Bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Ikan-ikan kecil akan memakan mikroplastik. Lalu, ikan yang lebih besar mengonsumsi ikan-ikan kecil yang sudah terkontaminasi mikroplastik tersebut. Ikan tersebut akan masuk dalam rantai makanan manusia dan dikonsumsi. Beberapa tahun kemudian, mikroplastik ini akan mengecil berukuran nano sehingga dapat menyebar ke seluruh tubuh manusia dan dapat mengikat zat kimia lain yang ada di dalam tubuh. Jika dilihat dari ekosistem laut, terumbu karang, ikan, dan tumbuhan laut lainnya juga akan terkontaminasi akibat pencemaran sampah plastik tersebut. Akibat sampah plastik, terumbu karang dan tumbuhan laut akan tertutupi sampah sehingga tidak dapat terkena sinar matahari yang dapat menyebabkan kematian pada tumbuhan laut. Selain itu, akibat banyak sampah ikan yang keracunan dan dapat mengakibatkan kematian pada ikan-ikan di laut. Jika hal tersebut diteruskan, maka ekosistem laut akan cepat berkurang, bahkan dapat mengalami kepunahan. Lalu, upaya apa yang dapat menanggulangi hal tersebut? Upaya yang dapat dilakukan yaitu melaksanakan penyuluhan bagi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan agar terhindar dari penyakit serta tidak merusak ekosistem di sekitar. Selain itu, memperingatkan masyarakat untuk menggunakan tas atau kantung belanja yang tidak berbahan dasar plastik. Misalnya, tote bag dari kain yang dapat digunakan berulang kali. Masyarakat juga diberikan beberapa pengetahuan tentang bagaimana cara merawat dan melestarikan ekosistem laut dengan baik. Misalnya, dengan tidak lagi membuang sampah plastik ke laut, mengembangbiakan ikan-ikan atau terumbu karang di laut. Jika sudah besar, dapat dikembalikan ke habitatnya lagi. Kasus bom ikan. Melakukan pengeboman merupakan tindak pidana yang bertentangan dengan pasal 84 dan pasal 85 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Akibat dari pengeboman ikan juga dapat merusak ekosistem laut sehingga dapat menghambat konservasi dan perlindungan perikanan daerah. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan kehancuran dan kerusakan terhadap benda mati atau benda hidup di sekitarnya. Selain itu, bom juga dapat membahayakan pemakainya meskipun hanya dengan suara yang dihasilkan oleh bom saja.
Tindakan tersebut selain menimbulkan kerugian ekologis, juga dapat menimbulkan dampak sosial dan ekonomi terhadap warga sekitar dan negara. Jika hal ini terus-menerus dilakukan, maka dapat dipastikan terumbu karang dan ikan-ikan di laut lama-kelamaan akan mengalami kepunahan. Apalagi terumbu karang yang bernilai ekonomis juga akan ikut punah. Kegiatan penangkapan ikan tidak ramah lingkungan ini tidak hanya mengancam keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam pesisir dan laut, namun juga memacu meningkatnya jumlah masyarakat miskin di wilayah tersebut. Upaya yang dapat menanggulangi hal tersebut yaitu pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang pengelolaan sumber daya ikan dan hukuman pidana bagi yang melanggarnya. Selain itu, mengembangkan proyek di daerah pesisir dengan tujuan melakukan berbagai penyuluhan tentang manfaat dan peran ekosistem terumbu karang bagi kehidupan manusia. Untuk mengurangi kerusakan terumbu karang, pemerintah mencanangkan program rehabilitasi dan pengelolaan terumbu karang dengan tujuan untuk melakukan pelestarian terumbu karang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, itu tadi adalah penjelasan tentang video permasalahan yang sudah saya tampilkan di pembelajaran sebelumnya. Sebelum kita menutup pembelajaran pada kali ini, mari kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.